Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayah kepada kita semuanya sehingga pada hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki, melangkahkan tangan untuk datang ke rumah Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan lalu bagi kita. Mudah-mudahan kita selalu banyak bersalawat, mudah-mudahan mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, khutbah pada Jumat ini yang kami bawa berjudul yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah ini saya berpesan kepada hadirin sekalian dan terlebih kepada diri saya sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan penuh kesadaran dan kesabaran yang kita miliki, di samping itu marilah kita senantiasa bersyukuri segala nikmat dan karunia Allah yang telah berikan kepada kita, dengan harapan semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang jamaah Jumat yang berbahagia, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah merupakan perintah agama. Perintah berbuat baik kepada orang tua itu ini berulang kali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat itu hampir selalu dirangkap setelah perintah bersyukur dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat dalam antara berikut ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Surah An-Nisa ayat 36. Hal yang demikian itu menunjukkan betapa pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua, sehingga perintah itu disebut setelah perintah menyembah kepada Allah, setelah kekuasaan Tuhan yang Maha Pencipta yang menciptakan kedua orang tua lah yang menjadi perantaraan kelahiran kita ke dunia, dan keduanya juga yang telah merawat kita sejak kecil hingga dewasa. Dan sebagaimana yang kita ketahui, semenjak dalam kandungan ibu telah banyak berjuang dan berkorban demi keselamatan anaknya. Dalam berbuat apapun ibu selalu berhati-hati dengan pertimbangan keselamatan anaknya. Dalam hal makanan misalnya, seorang ibu akan sangat berhati-hati dan lebih memilih yang bermanfaat bagi pertumbuhan sang anak. Dan sekiranya makanan tersebut dapat berpengaruh buruk pada sang bayi, maka ia lebih memilih untuk menghindarinya meskipun makanan itu favoritnya. Ketika mengerjakan sesuatu pun seorang ibu selalu sangat berhati-hati demi keadaan kandungannya. Hal itu tentu termasuk agar kandungannya tetap dalam posisi yang baik dan selamat. Dan sekali seorang ibu akan memeriksakannya ke bidan dan dokter untuk menjaga dan mengontrol kondisi kesehatannya. Dan masih banyak perjuangan yang dilakukan oleh seorang ibu demi sang buah hati. Apalagi setelah kandungannya besar menjelang persalinan, nyawa yang dia pertaruhkan demi kelahiran sang bayi, yang kandungannya kondisi sang ibu pada saat itu benar-benar dalam kesukaran dan kepayahan yang bertumbuh-tumbuh berhakikat firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaina al-insana biwalidayni hamalat ummuhu wahnan 'ala wahni wa qitalu bi amini anis kurli walidayka ilal masjid, yang artinya dan kami memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang
kepada kaulah kembalinya. Bukan surat Al-Quran ayat 14. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pada kelahiran sang bayi pun belum selesai juga tugas seorang ibu, bahkan nyaris bertambah berat. Ia harus menyusui, merawat, mendidik dan melindunginya hingga menjadi dewasa. Semua itu dilakukannya dengan senang hati dan tulus ikhlas. Meski harus berusaha payah dan tak kenal lelah. Begitulah jerih payah perjuangan untuk berkorban seorang ibu. Demikian pula perjuangan seseorang ayah demi anaknya juga tak bisa dipandang ringan. Tanggung jawab dan pengorbanannya juga begitu besar dalam mencari nafkah, melindungi keluarga dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan suatu balasan apapun. Ketika pengorbanannya jerih payah kedua orang tua yang besar, kasih sayang, perhatian serta pendidikan yang mereka berikan kemudian dibalas dengan kedurhakaan oleh sang anak, maka pantaslah perbuatan anak tersebut tergolong sebagai dosa yang besar. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Bukhari berikut ini, yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan tentang dosa yang paling besar? Lalu para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, persekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tuanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, pada dasarnya semua bentuk peribadahan adalah bertujuan untuk mendapatkan keridhaannya. Ketika kita melakukan salat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa, menolong antar sesama, beramal sosial dan ibadah-ibadah yang lain, kemudian kita belum bisa berbuat kerelaan hati kedua orang tua dan bahkan selalu menyakitinya, maka amal-amal yang kita lakukan bisa jadi sia-sia belaka dan tak mendapat balasan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan terhalangnya ridha Allah oleh ketidakredaan dan kemarahan hati kedua orang tua. Sebab kemarahan orang tua dapat menjadikan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita usahakan dengan sebaik-baiknya agar hati kedua orang tua senang dan rela. Baik agar hati kedua rela dengan apa yang kita katakan dan kita kerjakan. Bila hati mereka lega, niscaya akan banyak membawa kebaikan dan manfaat bagi hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan sebaliknya, kemarahan dan ketidakrelaan hati ibu bapak akan sangat mungkin dapat menyulitkan usaha kita, bahkan membawa kesengsaraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Sesuatu yang harus lebih mendapatkan perhatian kita ialah manakala kedua orang tua kita telah berusia lanjut. Dalam kondisi itu, maka banyak hal yang ada dalam diri mereka, mengalami penurunan seperti kemampuan berpikir, tingkat kesehatan, penglihatan, pendengaran dan kekuatannya. Kondisi fisiknya menjadi lemah, bahkan sering sakit-sakitan. Semua itu akan membuat mereka gelisah jika anak-anaknya yang masih muda-muda dan sehat-sehat tidak pandai bergaul dan melakukannya dengan baik, sabar dan menyadari keadaan mereka. Maka dari itu perlu kiranya bagi kita yang mempunyai orang tua yang sudah berusaha lanjut untuk membaca dan mengamalkan pesan ayat berikut ini, yang artinya, dan Tuhan memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antaranya atau kedua-duanya telah berusaha lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada keduanya dengan perkataan maaf, dan jangan pula kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah ayat 23. Saudara
saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Semoga selalu menetapkan rahmat fisik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita mampu memenuhi kewajiban dan sebagai anak terhadap kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya, dan semoga termasuk dalam golongan hamba-Nya yang mendapat ridhonya karena keridhaan orang tua, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itulah wasiat